Sherly Chandra bukan sekedar istri pejabat. Bertahun-tahun ia mendampingi perempuan desa di Montag. Ia adalah jiwa yang ikut membangun dan menyentuh akar dari pembangunan itu sendiri. Bu Sherly mengajarkan kita bahwa pelayanan sejati bukan dimulai dari meja kerja, melainkan dari hati yang benar-benar mau turun ke bawah, mendengar dan hadir bersama rakyat. Sebagai ASN, kita adalah wajah negara di hadapan masyarakat. Setiap senyum, setiap berkas yang diselesaikan tepat waktu, setiap telepon yang diangkat dengan ramah, itulah wujud nyata dari orientasi pelayanan kita. Sherly Chandra menyatakan telah menarik diri dari pengelolaan aktif sejumlah usahanya sejak menjadi pejabat publik untuk menghindari konflik kepentingan. Ketika harta dan bisnis bisa menjadi godaan, Bu Sherly memilih melepasnya demi menjaga kepercayaan rakyat. Itulah akuntabilitas, bukan sekedar laporan pertanggungjawaban di atas kertas, melainkan kejujuran yang lahir dari dalam hati. Bagi kita sebagai ASN, akuntabel berarti setiap rupiah anggaran negara yang kita gunakan dengan benar. Setiap keputusan kita buat dengan data, bukan dengan kepentingan. Setiap jabatan kita emban sebagai amanah, bukan sebagai hak istimewa. Sherly Juanda menempuh pendidikan di Universitas Kristen Petra Surabaya, kemudian melanjutkan program Double Degree di Inhouden University Amsterdam yang dituntaskan pada tahun 2004. Ia bahkan sempat magang di Ahold, sebuah jaringan supermarket besar di Eropa. Bu Sherly tidak pernah berhenti belajar. Sejak dari bangku kuliah, ia belajar langsung dari petani dan nelayan di Morotai. Ia membuktikan bahwa kompetensi sejati lahir dari gabungan ilmu formal dan pengalaman lapangan. Sebagai ASN, kita hidup di era yang berubah sangat cepat. Teknologi baru, revolusi baru, hingga tantangan baru. Jika kita berhenti belajar hari ini, kita akan tertinggal melayani rakyat esok hari. Kompetensi bukan sekedar gelar, ia adalah komitmen untuk terus tumbuh demi pelayanan yang lebih baik. Sherly Juanda disebut sebagai simbol toleransi, representasi harmoni agama dan suku di Maluku Utara. Ia mendapatkan dukungan luas meski berasal dari latar belakang triple minoritas. Di Maluku Utara yang majemuk, beragam suku, agama, dan budaya, Bu Sherly hadir bukan sebagai pemimpin kelompoknya sendiri, melainkan sebagai pemimpin untuk semua. Itulah harmoni dalam kepemimpinan. Harmonis bukan berarti tidak berbeda. Harmonis berarti kita mampu berjalan bersama meskipun berbeda. Hanya dalam hitungan hari sejak tragedi meninggalnya sang suami, saat Sherly masih berjalan dengan tongkat akibat luka bakar, ia mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan berhasil mendapatkan dukungan 8 partai besar. Keberaniannya bukan lahir karena ia merasa kuat, tetapi karena rakyatnya butuh pemimpin. Bayangkan, masih berjalan dengan tongkat, masih berduka kehilangan suami tercinta, tetapi Sherly bangkit karena sadar ada rakyat yang sedang menunggu. Itulah loyalitas yang sesungguhnya. Mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Bagi ASN, loyalitas bukan berarti tunduk buta kepada atasan. Loyalitas sejati adalah setia kepada nilai-nilai kebenaran, kepada konstitusi, dan kepada rakyat yang kita layani. Ketika pekerjaan terasa berat, ingatlah ada masyarakat di luar sana yang menggantungkan harapannya kepada kita. Pemerintahan Sherly Juanda mengusung visi Maluku Utara yang berdaya, sejahtera, dan inklusif, dengan fokus pada penguatan ekonomi pesisir, pemberdayaan perempuan, pertanian berkelanjutan, serta digitalisasi layanan publik. Bu Sherly tidak terjebak pada cara-cara lama. Di tengah tantangan wilayah kepulauan yang luas, ia mendorong digitalisasi, layanan publik, dan inovasi ekonomi berbasis potensi lokal. Itulah semangat adaptif sebagai ASN.
Serly Juanda dan Sarbin Sehe berhasil meraih suara terbanyak dengan dukungan dari 8 partai koalisi, mengungguli 3 pasangan calon lainnya. Tidak ada yang bisa berhasil sendirian. Bu Serly memenangkan kepercayaan rakyat karena mampu merangkul berbagai pihak dengan berbeda warna dan kepentingan, menjadi satu barisan yang solid. Sebagai ASN, kolaborasi bukan pilihan, ia adalah keharusan. Antar instansi, antar daerah, antar generasi. Program terbaik lahir dari meja yang ramai, bukan dari ruangan yang sepi dan tertutup. Ajak masyarakat, libatkan swasta, rangkul komunitas. Bersama, kita bisa melayani lebih jauh dari yang bisa kita bayangkan sendiri.